Oke, sebelumnya apakah suaraku terdengar dengan jelas? Jelas kok. Oke, jelas ya. Oke, di sini kita akan mulai dengan luas area ya. Kita punya dua. Oke, jadi ini luas area. Nah, biasanya untuk di kalkulus 2 itu rumusnya cukup banyak. Jadi biasakan untuk tidak menghafalnya dan pahami bagaimana rumus itu terbentuk. Sebagai contoh, apabila kita punya ini fungsi fx, oke, oke kita misalnya yang ditanya adalah luasan dari sini sampai sini ya. Oke, mungkin aku ganti warna dulu dari sini sampai sini. Jadi dari A sampai B. Nah, sama seperti pada saat kalian membuktikan menggunakan definisi, kalian itu partisi dia. Oke, sehingga ini menjadi delta X dan panjangnya ini tingginya adalah fxi star. Oke, fx ini delta xi juga. Nah, sehingga luasnya kalian peroleh kan merupakan luasannya ini ya. Jadi luasannya itu adalah kita bisa anggap dia persegi panjang. Oke, di sini ada sigmanya. Sehingga luasannya itu bakal sama dengan integral A sampai B. Jadi sigmanya akan menjadi integral. Terus fxi-nya itu akan menjadi fx. Oke, sedangkan delta xi-nya kalian bisa pandang sebagai dx. Begitu cara mengingatnya. Karena nanti untuk rumus yang lain itu juga akan sama, tidak berbeda jauh. Oke, selanjutnya kita coba koordinatnya dalam bentuk polar. Ini kan bentuk 1 ya. Ini bentuk 2. Nah, biasanya aku itu tidak menghafal ya. Karena kalau menghafal terlalu banyak dan konsepnya itu sering banget diputar-putar oleh dosen. Misalkan aku punya kurva gitu. Kurva dalam bentuk koordinat polar. Nah, partisinya sama juga seperti tadi. Jadi ini delta theta ya. Oke, berbeda dengan di koordinat biasa, kita di sini punyanya delta theta 1. Mungkin aku perbesar saja agar mudah. Oke, kan partisi biasanya harus kecil ya. Delta theta 1, delta theta i. Nah, terus kita ambil di sini sebagai jari-jarinya. Jadi jari-jarinya itu yang ini, yang di tengah ini yang perpotongannya. Oke, ini R. Oke, R theta I gitu. Oke. Nah, selanjutnya kalian harus ingat rumus dari luas juring. Nah, biasanya kita kan rumusnya adalah theta per, tunggu dulu, rumusnya adalah, oke benar. Jadi rumusnya adalah theta delta theta I per 2 R kuadrat. Jadi kalau kalian misalkan punya ini 90 derajat, misalkan 90 derajat, luasnya itu kan berarti kan 1/4 pi R kuadrat. Nah, 1/4 pi-nya ini sebenarnya delta theta karena diambilnya sudutnya 90. Oke. Jadi ini konsep dasarnya. Di ini kita bisa pandang luasannya adalah delta theta I per 2R kuadrat. Nah, sehingga kalau luasan total kurvanya, misalkan aku ngambil dari sini sampai sini. Oke, misalkan ini theta, ini alfa sampai beta ya. Ini alfa, ini beta. Maka luasan semuanya itu dapat ke warna apa tadi? Warna merah. Oke, berarti itu sigma dari R kuadrat delta theta I, ini RI ya, per 2
Nah, sama juga seperti tadi, sigmanya akan menjadi integral. Batas-batasnya kalian tinggal masukkan A saja, alfa, beta. Begitu. Terus RI kuadratnya itu akan menjadi R kuadrat per 2, berarti ada setengahnya. Oke, D, theta. Seperti itu. Oke, jadi kalian tidak perlu menghafalnya. Selanjutnya, setelah kalian punya rumusnya, kalian itu langsung bisa mengerjakan soal. Oke, tapi apakah kalian sebaiknya... Jadi usahakan kalian cepat mengingatnya dan pahami konsepnya. Oke, ingat dan pahami konsepnya. Kalau hafal juga sebenarnya nggak masalah ya. Yang penting kalian jangan sampai salah menghafal. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Oke. Nah, langkah yang pertama kalian lakukan biasanya kalian cobalah sketsa gambarnya. Oke. Nah, untuk gambar yang paling sederhana di sini adalah yang ini ya. X sama dengan Y itu yang paling sederhana. Karena bentuknya itu pasti garis. Gitu. Tidak mungkin dia bentuknya yang lain. Nah, oleh karena itu kita coba gambar yang sederhana dulu. X sama dengan Y ya. Y ini X sama dengan Y. Terus di sini juga kita punya 4X tambah Y kuadrat sama dengan 12. Nah, biasanya kalau ada bentuk kuadrat dan ada yang pangkatnya 1, itu kan biasanya parabola ya. Kalian biasa menemukan yang ini. Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C. Nah, perbedaannya di sini adalah yang berpangkat 2, yang berderajat 2 itu adalah variabel Y-nya, sedangkan yang berderajat 1 itu adalah variabel X-nya. Nah, cara menggambarnya tetap sama. Kalian ubah ke dalam ini. Minus Y kuadrat ditambah, dibagi 4 ditambah 3. Jadi rubah bentuk kurvanya itu ke dalam bentuk yang paling sederhana. Jadi X sama dengan seperti itu. Atau kalau bisa Y sama dengan juga nggak masalah. Tapi di sini lebih mudah untuk merubahnya ke dalam X sama dengan. Nah, selanjutnya kita coba gambar ini. Nah, kalau gambar parabola, analisisnya seperti ini. Kan kalau kita punya parabola, kalau di depan koefisien dari pangkat 2-nya itu negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Di kemungkinan gambarnya itu seperti ini. Terus kalian cari titik maksimumnya, setidaknya titik puncaknya. Nah, karena di sini rumus puncaknya itu min B per A untuk puncak Y-nya. Jadi nilai puncaknya di 0. Oke, atau enggak kalian bisa turunkan ya. Dx per dy itu kan minus 2y. Oke, maksimum terjadi saat ini sama dengan 0. Oke, maka y-nya akan bernilai 0. Kalau y-nya 0, nanti x-nya bernilai 3. Oke, jadi gambarnya akan seperti ini. Jadi x-nya 0, y-nya 3. Oh, salah, y-nya 0, x-nya 3 ya. Seperti ini. Terus kalau y-nya 0, x-nya plus minus akar 3. Kira-kira kalau plus minus akar 3, oke, di sini 1, 2, 3. Kalau akar 3 itu kira-kira 1,7. Oke, kalau kira-kira di sini. Oke, nah terus nanti kalian gabungkan dengan garisnya. Oke, coba kita gambar secara bagus. Oke, ini kurang panjang. Oke, ini seharusnya lebih panjang ke bawah ya. Oke, mungkin aku hapus dulu ya. Nih. Oke, terus kita panjangnya 1, ini 2. Ini 1, ini 2, ini 3. Oke. Nah, terus, kenapa di sini kita harus bisa menggambar manual? Berbeda dengan waktu kalian ujian online, kalian sekarang itu ujiannya offline, sehingga kalian harus bisa membayangkan tanpa menggunakan aplikasi. Sebenarnya kalau tinggal input di aplikasi ini sangat mudah ya, kalian bisa menggunakan Desmos, bisa menggunakan GeoGebra, bisa semua.
Oke, tetapi kode itu akan tidak efektif apabila nanti kalian ujiannya offline. Kita coba gambar, jadi parabolanya kemungkinan bentuknya seperti ini. Oke. Oke, anggap saja seperti itu, tidak masalah, tidak perlu terlalu detail. Nah, terus kalian arsir daerahnya. Oke. Nah, sebenarnya rumus ini juga bisa dibolak-balik ya. Di partisinya tidak selalu harus terhadap sumbu, kan luasannya di atas sumbu X atau di atas sumbu Y bisa kita pandang ya. Nah, kita bisa pandang juga kalau kita punya kurva seperti ini. Oke, kalau luasannya seperti ini. Oke, misalkan ditanyanya itu ini ya. Bentar. Dari A ini B. Ini fungsi X dalam Y ya. Oke. Nah, rumus integralnya juga sama, dimirip. Kita bisa XY atau X dalam Y ya. Oke, rumus integralnya sama, yaitu integral dari A sampai B XY. Tapi DY ya, diintegralkan terhadap Y. Nah, jadi kalau batasnya itu terhadap sumbu Y, maka diintegralkannya juga terhadap variabel Y. Oke, jadi kita akan mencoba menggunakan DY di sini. Maka di sini luasnya. Oke, sebelum itu kita harus mencari perpotongannya. Ini solusi resminya. Oke, itu udah sketsa, kita sudah persiapan. Baru kita masuk ke solusi resminya. Oke, perpotongan kedua kurva memenuhi. Kurva itu memenuhi. Oke, ini dihapus. Oke, ini atau oke bisa juga seperti ini. Oke, terhadap sumbu X itu luasannya adalah integral A sampai B X dalam Y dy ya. Itu bisa juga. Nah, perpotongan kedua kurva itu memenuhi seperti ini. Yaitu kita tinggal 4x tambah y kuadrat sama dengan 12. Nah, x-nya bisa diganti y atau y-nya bisa diganti x. Tapi karena kita ingin mencari batas terhadap sumbu y, maka kita mencari nilai y-nya, bukan nilai x-nya. Seperti itu. Oke, jadi kita cari nilai y-nya, kita ganti x-nya dengan y. Berarti di sini kita peroleh 4y tambah y kuadrat sama dengan 12. Y kuadrat tambah 4y minus 12 itu sama dengan 0. Nah, di sini mudah untuk kalian pahami bahwa faktornya adalah y plus 6, y minus 2 sama dengan 0. Berarti diperoleh y-nya sama dengan minus 6 atau y-nya sama dengan 2. Nah, saat y-nya 2, di sini berakibat x-nya 2, x-nya juga berakibat minus 6. Karena nilai y sama dengan nilai x. Oke. Nah, oleh karena itu di sini kita dapatkan perpotongannya itu adalah di sini. Oke, 2,2 terus min 6, min 6. Oke. Nah, selanjutnya kalian peroleh seperti ini. Oke, di sini diperoleh perpotongan kedua kurva itu adalah 2,2 dan minus 6, minus 6. Oke, selanjutnya didapat luasan itu sama dengan. Nah, kita ingin mengintegralkannya terhadap y, berarti di sini dy seperti itu. Oke. Nah, maka batas-batasnya terhadap sumbu y.
Nah, batas-batas terhadap Y berarti kan nilai Y-nya yang kita lihat ya. Kebetulan di sini nilai X sama dengan nilai Y yang kita lihat ini. Y-nya min 6 sampai Y-nya 2. Berarti batas bawahnya nilainya adalah minus 6, batas atasnya nilainya adalah 2. Oke, kalian pandang luas daerah yang diarsir ini. Yang berada lebih di atas itu adalah kurva dari parabolanya. Jadi parabola lebih di atas daripada garisnya. Berarti ini sama dengan minus Y kuadrat per 4. Oke, ditambah 3. Sedangkan kurva yang lagi ke 1 kan X sama dengan Y ya. Berarti dikurangi kurva yang lagi 1. Oke, di sini DY. Seperti itu. Nah, di sini karena dia hanya polinomial, ini sebenarnya cukup mudah untuk disederhanakan. Oke, minus Y kuadrat per 4 kalau kita integralkan adalah minus Y pangkat 3 per 12 ditambah 3Y. 3 diintegralkan menjadi 3Y. Sedangkan minus Y diintegralkan menjadi minus Y kuadrat per 2. Oke, di sini nilainya minus 6,2. Oke, nah kalau kita masukkan 2-nya, nilainya nanti adalah 6. Dulu. Minus 2 per 3 ya. Tambah 6. Terus kurangi 2. Oke. Terus dikurangi. Kalau dimasukkan minus 6. Oke, 18. Oke, terus minus 18. Dikurangi 18 lagi. Oke. Nah, selanjutnya kalau disederhanakan ini hasilnya adalah 64 per 3. Seperti itu. Oke, untuk luasan ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum lanjut ke kurva yang lagi satu. Oke, jika tidak, mungkin kita next ke soal berikutnya. Nah, soal berikutnya itu menggunakan luasan dalam bentuk koordinat polar. Nah, di koordinat polar ada beberapa kurva yang sering kalian ingat, yaitu adalah kardioida, sikloida, episikloida, yang seperti itu, terus lingkaran. Nah, salah satu bentuk lingkaran itu R cos theta itu berbentuk lingkaran. Nah, R1 min cos theta itu sepertinya sikloida. Jadi ada beberapa yang perlu kalian ingat. Nah, untuk mencari itu kalian bisa mencarinya di Wikipedia. Nah, di Wikipedia itu semua sikloida sepertinya ada. Oke. Sikloida, ellipsoida juga ada di sana. Oke. Nah, yang sering muncul ada beberapa kurva mungkin yang aku kasih tahu. Yang pertama adalah R sama dengan 2 minus cos theta, R sama dengan 1 minus cos theta. Nah, ini berbeda ya. Jadi, walaupun dia cukup mirip bentuknya, cuman berbeda angka 1 dan angka 2-nya, tetapi secara gambar mereka cukup berbeda. Oke. Kecuali mungkin kalau sama ini ya. Oke, 1 min 2 cos theta. Ini berbeda semua, tiganya. Terus R sama dengan cos theta. R sama dengan sin theta. Oke, R sama dengan cos 2 theta. R sama dengan cos 3 theta. Oke, cos 3 theta akan membentuk mawar berdaun 3, sedangkan cos 2 theta itu akan membentuk mawar berdaun 4 setahu. Jadi cos 3 theta itu akan membentuk mawar berdaun 3. Kalau tidak salah seharusnya oke, seperti ini. Oke, agak nggak bagus. Oke, sepertinya ini cos 3 theta. Cuma nanti kalian coba gunakan aplikasi untuk memperbaiki gambar kalian apabila terlalu
tidak realistis. Nah, ada beberapa lagi satu cos. Oke. Sepertinya cukup segitu. Ada beberapa yang lain, nanti kalian bisa cek lagi ya. Terus, di sini. Kita coba analisis apa saja kurvanya. R sama dengan cos theta, ini berupa lingkaran. Kalau tidak salah merupakan kurva lingkaran. Terus sedangkan ini kardioda. Oke. Terus kita coba gambar. Nah, kita coba gambar R sama dengan cos theta terlebih dahulu. R sama dengan cos theta itu cukup mudah ya. Karena kalau kita gambar, kalau R-nya bernilai 0, nilai cos theta itu bernilai 1. Jadi kalau kita punya ini, di sini 1. Nah, kalau tetanya itu nilainya pi per 2, itu nilainya adalah setengah akar 2, itu di sini. Sedangkan kalau misalkan dia berupa sudutnya itu adalah pi sudutnya itu pi per 2 atau 90 derajat, nilai cos theta itu nilainya 0. Berarti di sini. Sehingga kurvanya akan berbentuk seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita lanjutkan? Kalau kita lanjutkan, sebenarnya kalau misalnya sudutnya adalah 135 derajat. Maka kan cos theta itu nilainya adalah minus setengah akar 2. Sudut 135 derajat itu di sini. Ini merupakan sinar garis dengan sudut 135 derajat. Nah, kalau setengah akar 2, titiknya itu berada di sini. Tetapi karena dia minus setengah akar 2, maka dia kebalikannya. Itu di sini. Oleh karena itu gambarnya makanya akan berbentuk lingkaran. Perlu dipahami bahwa cos theta dalam satu periodenya, ini nilai tetanya itu dari 0 sampai pi ya. Bukan dari 0 sampai 2pi. Nah, ini banyak yang salah, jadi kebanyakan dari kalian itu menggambarnya itu kalau dari 0 sampai 2pi. Itu tidak. Jadi kalau 0 sampai 2pi nanti lingkarannya seperti ini. Ini satu lingkaran, terus lingkaran berikutnya lagi sampai sini. Kita coba gambar yang lebih bagus. Seperti ini. Tunggu bentar. Sudah. Jadi ini lingkarannya. Nah, selanjutnya kita gambar kardioda. Nah, kardioda ini 1 minus cos theta. Nah, kalau kalian ingat bahwa nilai cos theta pada saat theta bernilai 0, dia itu nilainya adalah 1. Sehingga saat sudut 0, R sama dengan 1 cos theta nilainya adalah di sini. Aku pakai warna biru untuk yang lagi 1. Terus saat tetanya bernilai 90 derajat, dia bernilai 1. Nah, sebenarnya dari sini sebenarnya sudah kelihatan akan seperti apa kalau kalian sudah cukup sering menggambarnya. Karena gambar kardioda itu adalah seperti ini. Wah, kok tidak bagus. Seperti ini. Nah, kita cari beberapa titik potongnya. Nah, di sini ada yang aneh.
Jadi kalau dia berpotongan di titik pusat, itu sudutnya belum tentu sama. Oke? Jadi ini R sama dengan 1 min cos theta. Oke, di pusat dia itu bernilai theta-nya itu dari... Oke, theta-nya sama sepertinya. Dulu. Kalau theta-nya 0, oke, kalau theta-nya 180, dia nilainya adalah minus 1, berarti dia nilainya minus... kalau 180, bentar. Oke, kalau sudutnya 90 nilainya adalah 1. Kalau min 120 nilainya 2 ya. Oke, kalau theta-nya itu 180 derajat, cos theta kan nilainya min 1. Nah, sehingga nilai R-nya itu 2. Maka di sini panjangnya 2 ya. Oke, di sini 2. Oke. Nah, sedangkan theta-nya di sini itu berbeda. Theta-nya dari 0 sampai 2 pi. Gitu. Dan dia berpotongan terhadap sumbu X, pusat koordinat itu saat 0 dan 2 pi. Berbeda dengan lingkaran, R sama dengan cos theta, dia itu memotong pusat koordinat pada saat theta-nya pi per 2. Jadi ada perbedaan sudut. Jadi kalau dia berpotongan di pusat koordinat, itu belum tentu theta-nya sama. Seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum dilanjutkan? Nah, luas yang dimaksud yang ini ya, yang aku warnai hijau. Oke, nah sebenarnya kalau kalian lihat itu kurvanya itu simetris, jadi sebenarnya tidak harus selalu dicari semuanya. Maka kita akan coba cari yang satu saja. Oke. Diperhatikan bahwa R sama dengan 1 min cos theta dan R sama dengan cos theta itu simetris terhadap sumbu X. Oke. Nah, pertanyaannya adalah dari mana kita tahu suatu kurva itu simetris atau tidak? Ada yang bisa membantu kapan kita mengetahuinya? Oh, karena ada Orlando. Orlando bisa membantu kapan suatu kurva R theta simetris terhadap sumbu X-nya? Nah, Man. Apa? Sebentar. Oke. Apakah kamu tahu Ngecek simetrisnya. Apa? Gimana tadi ngecek simetrisnya? Ya, kapan suatu kurva R theta itu simetris terhadap sumbu X-nya? Kalau kita ganti itu sudutnya jadi min theta dan R-nya sama, berarti dia simetris terhadap sumbu X. Oke, jadi R theta dan R min theta itu sama, maka dia simetris terhadap sumbu X. Kalau kalian ingat, nilai dari cos theta itu sama dengan nilai dari cos min theta. Jadi contohnya cos 30 itu bakal sama dengan cos min 30. Oke, jadi di sini kita langsung tahu dia terhadap simetris terhadap sumbu X. Dengan kalian tahu seperti ini, kalian cukup mencari daerah yang berada di atasnya saja. Jadi kalian akan paham bahwa nilai yang aku hijau warna 1 ini dan yang 2 ini itu luasnya sama. Oke, selanjutnya kita cari perpotongannya. Oke. Dua kurva itu berpotongan di pusat koordinat dan saat dan untuk R tidak sama dengan 0, berlaku. Nah, kalian bisa samakan, yaitu adalah 1 minus cos theta itu sama dengan cos theta. Berarti cos theta nilainya harus setengah. Nah, di sini kalian akan tahu
nilai theta yang mengakibatkan setengah itu seharusnya adalah pi per 6 dan tahu tetanya bukan pi per 6 ya, pi per 3. Karena setengah itu nilainya pada saat 60 derajat. Ini pi per 3 dan minus pi per 3. Berarti di sini sinar garisnya, kalau kalian gambar sinar garis, ini nilai tetanya adalah pi per 3. Sedangkan ini sinar garis untuk theta sama dengan minus pi per 3. Terus berikutnya, sehingga kita peroleh luasannya. Ada yang tahu luasannya berapa? Itu 2 kalinya luas di kuadran 1 itu. Ya, 2 kali di kuadran 1 berarti kita isi 2 di depannya. Terus luasan di kuadran 1 bentuk integralnya? Itu, kok nggak lupa ya. Dari apa itu? Itu kayaknya dipotong jadi 2 atau tidak ya luas? Boleh tidak kan kalau kita lihat tadi kan sudutnya ini yang warna biru ini kan membentuk sudut 0 ya di pusat koordinat. Sedangkan yang merah ini di perpotongannya 90 derajat. Boleh nggak aku berarti 0 sampai pi per 2 R yang biru kurang R yang merah? R biru kurang R biru kuadrat kurang R merah kuadrat D theta. Ini tidak ya, karena tidak, kalau R biru kuadrat itu artinya kalau dari 0 sampai 2 pi luasan yang dimaksud itu yang ini. Nah jadi berbeda dia. Nah oleh karena itu sebenarnya di sini harus dipecah karena perpotongannya itu tidak pada ujung-ujung sudutnya. Jadi mereka berpotongan di tengah intervalnya. Nah, jadi kita coba cek interval yang biru dulu. Jadi kita bagi menjadi 2 kasus. Yaitu yang luasan yang warna biru ini yang di bawah garis merah. Yang ini. Ini luasan si biru dan luasan si merah. Nah, luasan si merah itu yang ini. Luasan si merah aku gini kan. Nah, luasan si merah, si biru, itu sudutnya adalah dari 0 sampai pi per 3. Jadi 2 kali integral. Dari 0 sampai pi per 3. R-nya, karena R-nya di sini ada 2, biar tidak ambigu, kita langsung masukkan saja. Jadi jangan menulis seperti ini. Kita terus tambah integral dari pi per 3 sampai pi per 2 R kuadrat D theta. Takutnya karena di sini R-nya itu ambigu nanti. Kalau misalnya penulisan skripsi menimbulkan ambiguitas dia. Oleh karena itu kita langsung saja substitusi R-nya, itu adalah 1 min cos theta, kecuali kalian pertama itu kalian labeli dia. Kalian bisa melabeli R yang pertama itu dengan R1, R yang kedua dengan R2, itu tidak masalah. Tapi kan proses tadi kita tidak melabelinya. Oleh karena itu di sini kita gunakan yang pertama, yaitu adalah kalau dari 0 sampai pi per 3, itu yang luasan yang dimaksud adalah luasan yang biru. Jadi kita gunakan kurva 1 min cos theta-nya. Ini dikuadratkan, ini d theta ditambah integral dari 0, dari pi per 3 sampai pi per 2 dari cos kuadrat theta d theta. Seperti itu. Nah, terus kita tinggal selesaikan
Apakah cukup mudah? Sepertinya harus dikuli. Mari kita coba. Oke, ini 2 integral. Oke, tunggu dulu aku cek apakah sudah benar. Oke. 0 sampai pi per 3. Oke, apakah sudah benar ya analisisnya? Kisah tetanya 0, 1, oke. Terus sampai pi per 3, setengah. Oke, setengah. Oke, sampai pi per 2 nilainya 0. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya ini tinggal dibongkar saja. Jadi 1 min cos theta itu kalian bongkar menjadi ini. 1 minus 2 cos theta ditambah dengan cos kuadrat theta. Oke. Terus ditambah integral pi per 3 sampai pi per 2. Nah, ini disederhanakan, ini masih cos kuadrat theta d theta. Oke, selanjutnya yang kita lakukan mengintegralkan ini sepertinya 0 sampai pi per 3. Oke. Terus ini 1 min 2 cos theta. Nah, kita tidak memiliki integral yang secara langsung untuk cos kuadrat theta. Oleh karena itu kita coba cari identitas yang menggunakan cos kuadrat theta. Nah, sebenarnya ada cukup banyak. Ada sin kuadrat tambah cos kuadrat sama dengan 1, dan yang lagi satu yang lebih populer itu yang menggunakan ini. Oke, diingat. Oke, nilai dari cos 2 theta itu nilainya adalah cos kuadrat theta min sin kuadrat theta, atau 2 cos kuadrat theta min 1, atau 1 min 2 sin kuadrat theta. Nah, kalau kita gunakan yang kedua, kita peroleh nanti cos kuadrat theta itu sama dengan cos 2 theta ditambah 1 dibagi dengan 2. Oke, kita akan menggunakan yang kedua. Oke, maka ini akan menjadi cos 2 theta tambah 1 per 2. Oke, d theta. Oke, d theta-nya kalian harus ingat ya. Oke, dengan cara yang sama juga ini berlaku seperti itu. Itu adalah cos 2 theta tambah 1 per 2 d theta. Nah, selanjutnya ingat kurung tutupnya. Nah, terus bagaimana cara mengintegralkannya? Ini akan mudah. 1 itu integralnya adalah 1 tambah setengah. Di sini ada setengah, di sini ada 1. Berarti totalnya adalah 3 per 2. Berarti 3 per 2 theta. Oke, integral dari cos adalah sin, berarti ini minus 2 sin theta. Integral dari cos 2 theta adalah sin 2 theta. Oke, per 2 berarti ini per 4 ya. Oke, ditambah. Oke, ini nilainya adalah 0 sampai pi per 3. Terus ditambah, nah cos 2 theta per 2, itu nilainya adalah sama seperti tadi, ini sin 2 theta per 4 ditambah setengah theta. Oke, thetanya dari pi per 3 sampai pi per 2, seperti itu. Oke, nanti kalian tinggal substitusi saja dan coba cari nilai hasil akhirnya. Oke, sebelum itu ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Untuk mensubstitusinya, saya serahkan kepada kalian. Oke, dari kalian ada yang ditanyakan? Oke, jika tidak, oke. Itu kurang setengah bukan mas di rumusnya mas?
kan setengah integral R kuadrat. Ya bukan sih? Luas. Oh ya, ada setengahnya ya. Kalau gitu kita tidak perlu mengalihkan 2. Oke, benar ya, ada setengahnya. Oke, Kak. Aku juga nggak hafal rumus ya. Biasanya aku langsung turunkan baik lomba ataupun ujian. Oke. Oke, baik. Terima kasih karena sudah mengingatkan. Nah, sebenarnya kalau menghafal itu juga efektif ya. Menghafal, kalian mengingat latihan soal, terus kalian menurunkan sendiri itu juga efektif. Itu tidak masalah. Yang mungkin kalian perlu ingat itu cuma teorema Pappus saja. Karena teorema Pappus kalau diturunkan jelas sulit. Nah, kenapa aku waktu ujian itu memilih untuk aku menurunkannya sendiri? Jadi pada saat ujian itu langsung aku turunkan rumusnya sendiri. Nah, karena kalau aku cek, itu kan ujian cuma ada 5 soal ya. Berarti aku cuma menurunkan rumus itu setidaknya hanya 5 kali saja. Dan itu cukup sedikit dibandingkan aku harus menghafal banyak rumusnya. Seperti itu. Oke, terima kasih atas koreksiannya dan terima kasih telah memperhatikan. Oke, nah berikutnya kita akan masuk ke berikutnya yaitu volume. Karena ada 2 soal dan yang sama, kita coba gunakan yang nomor 5. Karena nomor 5 itu dia punya 2 metode untuk mencarinya. Oke, kita coba di sini volume dulu. Oke, bagaimana cara kita menurunkan rumus volume? Jadi kalau kita punya sebarang kurva, terus ini dari A sampai B-nya itu diputar. Oke, terus sama juga seperti tadi, kita coba partisi. Oke, partisinya seharusnya kecil ya, ini besar. Delta XI. Nah, ini panjangnya ini ada FXI star. Oke, terus kita putar. Kita putar, dia akan berbentuk seperti ini ya. Oke, wah tidak bagus. Oke, tunggu bentar, kita koreksi dikit. Oke, nah kalau kita putar, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Oke, bentuknya tabung, jadi ada tabung seperti ini. Oke, ini salah. Nah, jadi tabungnya ini kalau kalian, jadi ini kan tabungnya itu seperti bergelinding ya, jadi seperti ban yang diberdirikan. Nah, kalian coba tidurkan bannya itu, terus kalian analisis bagaimana bentuk volumenya. Nah, secara umum ini akan delta XI, sedangkan ini panjangnya adalah FXI star. Oke, berarti kan volumenya itu volume. Oke, itu nilainya adalah rumus volume tabung, ingat yaitu adalah Pi R kuadrat T. Oke, di sini dalam hal ini Pi-nya tetap Pi, R kuadratnya adalah F kuadrat XI star. Terus T-nya itu adalah delta XI. Sehingga kita peroleh volume itu sama dengan sigma dari Pi F kuadrat XI star kali delta XI. Nah, kalau dirubah ke bentuk integral sama juga seperti tadi, Pi akan menjadi Pi, sigma akan menjadi integral. Nah, integralnya dari A sampai B, F kuadrat tetap F kuadrat X. Nah, delta XI jelas akan menjadi delta X, dx. Seperti itu. Oke, mudah untuk dibayangkan. Nah, cara kedua adalah kalian bisa merubahnya ke dalam bentuk yang ini. Jadi kalau volume, kalian bisa menggunakan metode yang lagi satu. Oke, jadi ada metode tabung sama selimut sepertinya namanya. Aku lupa nama lengkapnya.
Oke, jadi untuk mencari kalau diputar terhadap sumbu Y, nah ini sumbu Y, ada metode yang lagi satu yaitu yang ini. Jadi ini diputar, terus yang besar ini dikurangi yang kecil ini. Oke, nanti kalian akan peroleh hasilnya. Oke. Nah, ini metode yang kedua kita coba abaikan dulu. Nanti kalian coba turunkan sendiri. Kita langsung ke soal dulu. Agar waktunya tidak terlalu habis. Nah, sayangnya di sini kita itu sama seperti tadi, ini diputarnya terhadap sumbu Y. Jadi sebenarnya kalau diputar terhadap sumbu Y, nanti kalian bisa menggunakan dua metode itu ya. Bisa menggunakan tabung atau bisa menggunakan kulit tabung sepertinya. Oke, nama metodenya seperti itu. Langkah yang pertama yang kita gunakan sama seperti tadi, kita sketsa dulu. Analisis gambarnya. Oke, kedua kurva ini merupakan kurva parabola. Oke, yaitu yang seperempat X kuadrat, itu titik maksimumnya adalah di titik minimumnya adalah di 0,0 dan terbuka ke atas. Jadi secara gambarnya seperti ini. Oke. Sedangkan yang berikutnya 5 minus X kuadrat itu dia jelas terbuka ke bawah ya, karena semakin besar X-nya, nilai Y-nya akan semakin kecil. Jadi dia terbuka ke bawah dan dia juga simetris terhadap sumbu Y. Oke. Nah, biasanya kalau diputar terhadap sumbu Y dan ada luasan di daerah kiri dan kanan, biasanya itu luasannya simetris. Atau enggak, mereka pokoknya tidak boleh tumpang tindih. Dan tidak boleh seperti ini gambarnya ya. Biasanya soal di ujian tidak akan berbentuk seperti ini. Oke, salah ya. Oke, ini diputar terhadap sumbu Y. Itu tidak keluar untuk kalian. Karena itu kalkulus yang berbeda lagi. Oke, nah berikutnya untuk 5 min X kuadrat kita gambar sama. Seperti titik maksimumnya adalah di 5. Jadi di 5 sini. Oke, terus terbuka ke bawah. Oke, nah karena mereka simetris dan yang ditanya volume, maka yang diputar itu hanya yang di bagian ini saja. Oke, di sini aku langsung saja bagi menjadi dua daerah. Karena perpotongannya itu bukan pada titik ujung batasnya, jadi bukan pada titik 0 dan titik 5, tapi pada titik tengahnya, titik di tengah interval. Jadi ini yang pertama, terus ini yang kedua. Oke. Nah, kalau luas volume yang tadi itu kalian bisa pandang juga seperti ini, Pi integral AB Y kuadrat dx. Oke, dengan cara yang sama kalian juga bisa pandang volumenya itu sama dengan Pi integral ini terhadap sumbu X, ini Vx, ini Vy, Pi X kuadrat dy ya. Ini bisa seperti itu. Jadi X sama Y-nya cukup ditukar saja karena diputarnya terhadap sumbu Y. Nah, secara otomatis ini akan berbentuk seperti ini. Maka volumenya, jadi kita pertama cari titik potongnya. Oke, karena kita ingin integralkan dia terhadap dy, maka yang dicari itu adalah perpotongan terhadap y, bukan perpotongan terhadap x. Itu. Oke, diperhatikan. Oke, perpotongan kurva itu memenuhi. Oke, perhatikan bahwa di sini nilai X kuadrat itu 4Y, dan di sini nilai X kuadrat adalah 5 minus Y. Berarti kan kita bisa simpulkan bahwa perpotongannya itu memenuhi 4Y itu sama dengan 5 minus Y. Berarti nilai 5Y itu sama dengan 5, nilai Y-nya sama dengan 1. Oke, didapat volume yang dimaksud. Oke, jadi volumenya sama dengan integral. Nah, kita coba cari yang warna hijau dulu, karena yang warna hijau itu terletak pada paling bawah. Jadi dari 0 sampai 1. Seperti itu. Karena di sini
1, di sini 0, sini 5 ya. Gitu. Nah, berarti integralnya dari 0 sampai 1 dan di sini nilainya adalah x kuadrat sama dengan 4y. Nah, rumusnya kan seharusnya adalah pi, mana dia? Pi integral AB x kuadrat dy. Berarti pi integral 0 sampai 1 x kuadrat. X kuadrat nilainya 4y. dy. Oke, ditambah pi integral dari 1 sampai 5. Oke, nilai y kuadratnya adalah 5 min y. Oke, dy. Seperti itu. Kita integralkan biasa di pi 4y integralnya adalah 2y kuadrat dari 0 sampai 1 tambah pi 5y minus setengah y kuadrat. Oke, ini dari 1 sampai 5. Oke. Nah, kalau y-nya diganti 1 nilainya 2, kalau y-nya diganti 0 nilainya 0, berarti ini nilainya adalah 2. Oke, ditambah pi. Nah, kalau y-nya di sini diganti 5, hasilnya adalah 25. Oke. Kalau diganti 5 lagi nilainya adalah minus setengah 5 kuadrat, berarti 25 per 2. Oke, kalau diganti 1 nilainya adalah 5 minus 5. Oke, ganti 1 nilainya adalah minus setengah. Oke, seperti itu. Nah, kalau disederhanakan ini 2pi ditambah pi. Oke, 25 minus 5 itu, jadi ini kurangi ini aja biar gampang. 25 minus 5 itu nilainya 20, sedangkan minus 2 per 5 dikurangi minus setengah itu adalah minus 24 per 2, atau minus 12. Ini berarti 25pi ditambah 28pi. Oke, jadi kok 25pi, 2pi ya. 2pi ditambah 8pi. Berarti ini nilainya adalah 10pi. Itu. Oke, ada yang ditanyakan? Jadi kalau volume itu kalian ini cukup sederhana, jadi bisa kalian turunkan langsung rumusnya ya. Oke, karena ini sudah pertengahan, kalian bisa absen dulu. Absensinya ada di kolom chat, jadi kalian coba lihat terlebih dahulu. Oke, volume yang kedua rumusnya seperti ini sepertinya. Ini volume ya. Oke, silakan kalian presensi dulu sambil aku menggambar untuk yang metode kedua. Oke, jadi nanti kalian bisa putar ini. Oke, terlalu Oke, jadi nanti luasan volumenya kira-kira berbentuk seperti ini. Jadi di dalam tabung itu ada seperti ini. Wow. Oke, tunggu bentar. Oke, seperti ini. Oke, tinggal dihapus. Hmm.
Oke, jadi volume yang dimaksud yang ini ya. Oke, maka rumusnya adalah kan volume yang besar dikurangi volume yang kecil. Nah, jadi metode ini dia diputar terhadap sumbu Y, tetapi nanti pengintegralannya itu terhadap variabel X. Sebagai contoh, misalkan ini dari A sampai B. Oke, dan diputar terhadap sumbu Y. Seperti itu. Maka kita partisi menjadi seperti ini, maka volumenya kan ini ya, yang ini. Nah, volumenya itu ini XI. Oke, ini XI. Terus ini XI plus 1 ya. Nah, terus kita coba cari volume yang besar. Yang besar itu adalah P. Berarti yang besar ini. Nah, cara pandangnya bisa seperti ini. Ini X. Ini itu XI plus 1. Sedangkan ini itu XI ya. Nah, maka volume yang besar itu adalah Pi R kuadrat T. Jadi T-nya itu adalah Pi R kuadrat, berarti XI tambah 1 kuadrat T. T-nya itu FXI. Oke. Dikurangi dengan Pi XI kuadrat, terus FXI star. Oke, ini sigma. Nah, kita sederhanakan dulu. Ini sigma Pi. Oke, FXI star. Oke, terus di sini XI tambah 1 kuadrat minus XI kuadrat. Ini sigma Pi FXI star. Nah, ini adalah bentuk selisih kuadrat, yaitu 2X. Kok ada 2-nya? Belum ada 2-nya. Ini yaitu XI tambah 1 plus XI dikali XI tambah 1 minus XI. Nah, ini kan delta XI ya. Nah, jadi secara umum rumusnya adalah integral Pi integral Fx kali 2x. So, 2-nya ditaruh di atas 2pi, terus x, Fx, dx. Nah, integralnya terhadap variabel dx. Oke, seperti itu. Nah, itu bisa kalian gunakan juga untuk menjawab soal nomor 5 kalau tidak salah. Tunggu dulu. Oke, seperti ini. Oke, ada yang ditanyakan dulu untuk metode berikutnya? Jadi dilihat dulu nomor 4-nya, aku pikirkan untuk metode yang lagi satu. Bagaimana kira-kira membentuknya? Oke. Nah, kita akan menggunakan metode yang lagi satu untuk menjawab soal yang tadi. Kita akan menggunakan gambar yang tadi saja, atau gambar baru saja, tidak masalah. Ini metode yang kedua, solusi 2-nya. Oke, bagaimana cara kita menggunakan metode yang tadi itu untuk menjawab soal nomor ini? Oke. Pertama, kalian sama persis, yaitu harus kalian gambar, tidak boleh tidak. Ini 5, kalian gambar seperti ini. Hanya perlu sketsanya saja, yang penting cukup realistis ya. Jangan sampai membuat sketsa tetapi tidak realistis. Oke, nah berikutnya kurvanya seperti ini.
Oke. Nah, tadi kita sudah tahu perpotongan nilai X, nilai Y-nya itu 1 ya. Jadi di sini 1. Jadi di sini 1, terus di sini 0, di sini 5. Terus kita cari perpotongannya ini. Oke. Ini titik potongnya itu. Oke. Oke, kita warnai merah saja. Oke, di sini kalau kalian kita ingat rumusnya dulu, yaitu X kuadrat sama dengan 4Y. Ya, atau Y sama dengan, kan kita butuh Y sama dengan ya. Y sama dengan 1/4 X kuadrat, dan yang lagi satu itu adalah Y sama dengan 5 minus X kuadrat. Nah, kalau Y-nya 1, jelas nilai X-nya adalah, berarti kalau Y-nya 1 kan 1/4 X kuadrat nilainya 1. Berarti X kuadrat nilainya 4, berarti X-nya plus minus 2, berarti di sini 2. Kita hanya membutuhkan yang di kuadran pertama saja, yang diputar itu ini. Oke. Pertama kita coba bayangkan, jadi agar integralnya 1, kita putar yang ini dulu. Yang aku warnai merah ini. Oke. Nah, itu yang diputar. Terus nanti kalian bisa bayangkan, untuk mencari yang biru itu adalah yang merah tadi itu dikurangi yang hijau ini. Oke. Nah, berarti volumenya itu adalah ini diperoleh. Volume itu sama dengan, kita ingat rumusnya 2pi Oke, batas terhadap sumbu X yaitu adalah 0 sampai 2. Terus X dikali Fx. Nah, karena di sini ada 2 kurva, maka yang digunakan adalah kedua F-nya ya, tapi harus dikurangi. Berarti ya, itu adalah F yang pertama itu yang lebih atas, yaitu 5 min X kuadrat. Oke, dikurangi dengan yang di bawahnya, yaitu adalah 1/4 X kuadrat. Ini dx. Oke, kita coba selesaikan. 2pi integral 0 sampai 2. Oke, ini dikalikan saja minus X pangkat 3. Oke, dijadikan 1 dulu. Min X kuadrat min 1/4 X kuadrat itu kan minus 5/4 ya. Nah, ini minus 5/4 X pangkat 3 dx. Oke, selanjutnya kita integralkan biasa. Berarti ini 2pi, ini 5/2x kuadrat dikurangi dengan 5/16x pangkat 4 Oke, dx. Oh, dx-nya jelas hilang ya. Dari 0 sampai 2. Oke. Terus kita coba sederhanakan. Berarti ini 2pi. Oke, kalau dimasukkan 2, nilainya adalah 5/2 kali 2 kuadrat. Itu kan nilainya adalah 10. Oke, dikurangi. Kalau dimasukkan 2, nilainya adalah 5. Oke, berarti ini nilainya adalah 5 dikali 2pi itu adalah 10 pi. Oke, kalau kita cek jawabannya sama, persis, tidak berbeda sama sekali. Oke, dan keduanya sebenarnya sama-sama mudah, tidak cukup sulit. Oke, ada yang ditanyakan? Oke, mungkin jika tidak ada, aku pastikan dulu kalian paham atau tidak. Muhammad Nasih Ulwan bisa dipahami atau tidak? Oke, atau aku tanya yang lain dulu. Rahma Aulia bisa dipahami? Bisa, Kak. Oke, kalau nggak paham kalian pastikan bertanya ya. Karena beberapa nilai tugas kalian sepertinya ada yang bermasalah. Oke, tunggu sebentar, aku mengambil charger dulu.
Oke, berikutnya kita akan menjawab. Oke, volume berarti sudah. Dan nomor 4 itu sama nomor 5 itu mirip dan lebih mudah nomor 4 ya. Dibandingkan nomor 5, nomor 4 jauh lebih sederhana karena diputarnya terhadap sumbu X. Oke, nah selanjutnya kita akan menjawab soal nomor. Aku lebih suka soal nomor berapa ya? Oke, nomor 5. Oke, kita coba nomor 6. Oke, nah di sini adalah panjang kurva. Oke, mari kita coba lihat bagaimana cara untuk mencarinya. Oke, kalau panjang kurva biasanya kurvanya itu harus cukup miring. Oke, jadi seperti ini. Jadi kalau panjang kurva agar mudah untuk melihat partisinya itu kita harus cukup miring. Oke, ini A, ini B. Terus kita coba partisi seperti ini. Ini oke, terus ini. Oke, maka ini X1, ini X2 ya. Oke, ini XI maksudnya. Sedangkan ini XI plus 1. Oke, sedangkan ini itu adalah FXI. Sedangkan ini adalah FXI tambah 1. Oke, secara otomatis kita ingin mencari yang ini, yang warna hijau ini. Oke, kalian coba bayangkan untuk mencari hijau itu kalian harus merubahnya ke dalam bentuk seperti ini. Ini berarti delta XI, sedangkan ini delta YI ya. Delta Y itu adalah selisih nilai F-nya. Oke, selanjutnya kita peroleh panjangnya ini menggunakan Pitagoras adalah akar delta X kuadrat di ini. Itu adalah delta X kuadrat 1, delta XI kuadrat tambah delta YI kuadrat diakarkan menggunakan Pitagoras. Berarti secara umum panjang kurva dinotasikan dengan S itu adalah integral dari A sampai B. Ini seharusnya kan seperti ini dulu ya. Itu adalah sum dari akar delta XI kuadrat tambah delta YI kuadrat. Oke. Nah, kalian bisa menulisnya seperti ini, integral A sampai B akar dx kuadrat D ditambah D kuadrat Y. Oke, ini salah ya. Tidak ada penulisan seperti ini. Yang benar seperti ini. Jadi sebenarnya sigmanya harus disederhanakan dulu. Oke, delta X-nya harus dikeluarkan. Sebenarnya tidak harus delta X yang dikeluarkan ya. Sebenarnya bisa saja delta Y, delta T pun bisa juga. Tidak masalah. Oke, itu adalah 1 ditambah delta YI kuadrat ditambah delta XI kuadrat. Oke, secara otomatis ini akan menjadi integral AB akar 1 tambah D kuadrat DY per DXI kuadrat kan. Oke, dari D seperti ini. Oke, dengan cara yang sama, kalau kalian keluarkan delta YI-nya, itu akan mendapatkan kebalikannya. Jadi delta X per delta Y-nya yang nanti dikuadratkan. Oke, atau kalau kurvanya dalam bentuk parameter, kalian akan memperoleh ini. Sigma akar delta XI kuadrat per delta T kuadrat ditambah delta YI kuadrat delta T kuadrat kali delta T. Nah, dari sini kita ini TI boleh. Oke, ini akan menjadi integral A sampai B. Oke, A sampai B itu merupakan batas nilai T-nya. Terus delta X
delta xi kuadrat per delta ti kuadrat itu akan menjadi dx per dt ini dikuadratkan ditambah dy per dt ini dikuadratkan dan ini dt. Oke. Nah, selanjutnya ini terlalu mudah sebenarnya. Kita coba menggunakan yang cos H saja. Jadi agak... Oke, kalau kalian lupa nilai cos H, kalau kalian lupa identitas yang terletak pada cos X, cos HX, itu cos hiperbolik X, kalian bisa menggunakan rumus dasarnya, yaitu E pangkat X ditambah E pangkat minus X dibagi 2 untuk mencarinya. Oke. Nah, selanjutnya kita tinggal cari ke rumus, masukkan ke rumus saja. Itu adalah integral. Jadi S itu sama dengan integral X sampai A ya, dari 0 sampai A. Di batas bawahnya 0, batas atasnya itu A. Secara otomatis fungsinya ini sebenarnya fungsi dalam A nanti. Oke, tunggu sebentar. 0 sampai A akar 1 tambah dy per dx ya. Nah, kalau y-nya itu seperti ini, maka dy per dx itu nilainya turunan dari cos H itu adalah sin H ya. Jadi ini sin H. Oke, kalian bisa nulis seperti ini. Diperhatikan. Dan dy per dx itu nilainya adalah sin H x dan ya diperoleh 1 tambah sin H kuadrat x dx seperti itu. Nah, identitas 1 tambah sin H kuadrat x itu adalah cos H kuadrat. Dulu bener nggak sih? Bener kok seharusnya. Oke. Ini nilainya adalah cos H kuadrat X diakarkan. Ini dx. Karena nilai cos H itu selalu bernilai positif, jadi kan seharusnya akar dari Y kuadrat itu kan mutlak Y ya. Tapi karena nilainya di sini selalu bernilai positif, maka kita tinggal keluarkan saja. Itu adalah cos H integral 0 sampai A. Oke. Integral dari cos H itu adalah sin H. Jadi dari 0 sampai A berarti ini sin H A ya. Dikurangi sin H0. Seperti itu. Oke. Sin H0 itu nilainya seharusnya 0. Oke, berarti ini sin H A. Oke, sin. Jadi kalau cos H itu nilainya adalah E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2. Nilai sin HA, nilai sin HX, ini sin HX, E pangkat X minus E pangkat minus X dibagi dengan 2. Oke. Nah, apabila kalian merasa bingung dengan penggunaan sin H dan cos H, kalian bisa gunakan bentuk dasarnya. Oke, kita coba gunakan bentuk dasarnya. Diperhatikan solusi 2-nya seperti ini. Oke, diperhatikan. Oke, kita cari nilai dy per dx-nya. Nah, dy itu kan E pangkat X tambah E pangkat minus X per 2 ya. Berarti E pangkat X kalau diturunkan kan E pangkat X. Terus E pangkat minus X kalau diturunkan adalah minus E pangkat minus X. Ini dibagi 2. Oke, kan sama ya, itu sin H nilainya seperti itu. Oke, didapat. Oke, terus kita peroleh S-nya itu adalah integral A sampai integral 0 sampai A. Oke, akar 1 tambah E pangkat X dikurangi E pangkat minus X per 2. Ini dikuadratkan. Dx. Oke, kita coba jabarkan, berarti akar 1 tambah. Oke, E pangkat 2X. Terus kalau dikalikan itu minus 2. Dulu minus 2 atau tunggu bentar.
Oke, minus 2 benar, ditambah E pangkat minus 2X per 4 ya. Ini dx. Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, ini 0 sampai A. Oke, satu ini kalian bisa pandang sebagai 4/4. Nah, sehingga kalau kalian jumlahkan, ini nilainya adalah E pangkat 2X ditambah 2 ditambah E pangkat minus 2X per 4 ya. Ini dx. Nah, kalau kalian perhatikan, ini merupakan bentuk dari ini. E pangkat X ditambah E pangkat minus X per 2 dikuadratkan X. Nah, karena yang di dalam akar itu selalu bernilai positif, maka ini nilainya adalah E pangkat X tambah E pangkat minus X per 2 dx. Oke, kalau kita integralkan, ini nilainya adalah E pangkat X minus E pangkat minus X per 2. Oke, dari 0 sampai A. Oke, ini akan menjadi E pangkat A minus E pangkat minus A per 2. Oke, karena kalau dimasukkan 0, nanti nilainya juga 0. Berarti 0-nya akan mengakibatkan nilainya 0. Oke, nah ini kan sebenarnya sin HA ya. Oke, jadi sama saja, tidak berbeda sama sekali. Oke, ada yang ditanyakan untuk soal nomor ini? Untuk panjang kurva sebenarnya soalnya itu gampang, jadi tidak rumit untuk logikanya karena memang hanya satu rumus saja, tidak banyak, dan logiknya juga lebih sederhana daripada yang lain. Namun sayangnya tidak semua bentuk itu mudah untuk diakarkan. Jadi sebagai contoh, seharusnya waktu kalian diajar Oke, seharusnya ada beberapa tugas kalian yang tidak diminta untuk mencari nilai dari integralnya. Jadi biasanya diminta sampai sini saja. Oke, karena kebanyakan dari fungsi-fungsinya itu belum tentu bisa diakarkan. Dan akar suatu fungsi diintegralkan itu pun tidak mudah. Seperti itu. Jadi akar sesuatu itu. Nah, kalian integralkan, itu tidak selalu mudah. Oke. Nah, oleh karena itu biasanya ada juga yang sampai pertengahan. Namun biasanya kalau ujian keluar itu akan diminta hingga selesai. Oke, untuk soal yang ujian biasanya jarang keluar yang panjang kurva ya. Yang populer keluar itu adalah yang ini. Jadi hitunglah luas area, yang ini populer, tetapi dalam bentuk kurva gitu, koordinat kutub, terus volume diputar terhadap sumbu X sumbu Y, terus setelah itu yang panjang kurva itu tidak populer, luas permukaan itu populer. Oke, setelah luas permukaan biasanya titik berat, jadi umumnya yang ditanya itu adalah luas area, terus volume. Setelah volume itu biasanya ditanya adalah luas permukaan. Oke, terus nomor 4 itu biasanya luasan jika penampangnya diketahui. Bisa saja bentuknya seperti ini ya. Jadi ini parabola, misalkan. Oke, jadi kalian punya parabola, terus di sini dibentuk segitiga sama sisi gitu. Bisa. Oke, terus kalian diminta untuk mencari volumenya. Nah, itu biasanya. Jadi diketahui luas penampangnya, terus yang ditanya biasanya volumenya. Terus kemungkinan soal nomor 5, kan kalau kalkulus biasanya 5 soal. Ini teorema Pappus. Oke, seperti itu. Oke, sebelum lanjut kita punya kurva yang lagi satu, nomor 7 ya. Itu adalah kurva dalam bentuk parameter. Kalau nomor 8 itu masih sama seperti soal nomor 6. Tinggal ln sec X itu adalah sepersec dikali sec cos ya. Seperti itu. Terus
Oke, lensek itu turunannya adalah, lo ini kita peroleh nanti dy per dx-nya sepersek x, turunan sek adalah sek x. Oke. Oke, jadi itu tan ya. Seperti itu. Oke, seingatku. Nanti kalau salah silakan dikoreksi. Oke, untuk nomor yang tadi dari nomor 1 sampai 6 ada yang ditanyakan dulu sebelum ke nomor 7. Mas, dalam kalkulus 2 apa boleh ya pakai substitusi apa tuh yang hiperbolik kayak tadi cos H sin H? Nah, itu dia. Nah, biasanya dosen-dosen itu akan memberikan, pasti kalau kamu pernah nemu dosen ngasihnya ini aja ya. Oke. Nah, kalau kamu ingin itu soal mudah, jadi biasanya soal itu kalau dia dalam bentuk E pangkat X sama E pangkat min X, itu kemungkinan sulit nanti kamu menyederhanakannya. Nah, oleh karena itu kamu langsung ubah saja ke hiperbolik, itu boleh. Jadi pernah dulu ada soal di mana kalau dikerjakan secara langsung, dipakai fungsi dasarnya itu sulit, agak ribet dia. Nah, tapi kalau pakai hiperboliknya itu gampang. Nah, itu boleh dilakukan. Bisa diterima? Bisa diterima, Mas. Berarti kalau misal kayak integral dari akar 1 plus X kuadrat gitu kan, dengan substitusi X sama dengan sin H, berarti boleh ya? Boleh. Soalnya kalau dikerjakan secara substitusi trigon biasa kan dapatnya sekant pangkat 3. Oh ya, boleh, boleh. Tidak masalah. Oke. Nah, tapi ingat ya batas-batasnya. Ingat bahwa cos H tidak mungkin bernilai, cos hiperbolik tidak mungkin bernilai negatif kecuali pada kompleks, dan sin H yang mungkin bernilai negatif. Jadi kalau sin H, kayaknya kurvanya itu bentuknya seperti ini, sedangkan kalau cos H nilainya mungkin seperti ini. Oke. Jadi kalau cos itu selalu bernilai lebih dari 1, setauku. Oke, kalau sin H baru bisa negatif. Oke, jadi kan nggak mungkin kalau kamu kayak gini. Integral min 1 sampai 1. Oh ya, ini bisa juga ya, sin H ya. Iya. Oke, bisa ya, aman-aman. Yang penting substitusinya di sin aja ya. Kalau cos tidak bisa. Oke, itu bisa dilakukan, tidak masalah. Oke, biasanya aku juga melakukan itu sih, kalau aku sadar. Oke, ada yang pertanyaan lagi sebelum dilanjutkan? Oke, jika tidak ada, kita lanjut ke nomor 7. Nomor 7 itu merupakan fungsi parameter dalam T, parameter T dengan T batasnya dari 0 sampai 2 pi. Dari 0 sampai pi per 2. Oke, sebelum itu mari aku cek dulu. Panjang kurva. Oke, tunggu bentar ya. Apakah hasilnya gampang? Wah, rupanya hasilnya ini sederhana ya. Aku tidak tahu identitasnya apa saja yang digunakan di sini. Oke, kita coba nomor 7. Oke, karena dia merupakan fungsi parameter, berarti yang kita gunakan adalah yang ini ya, yang mana dia? Panjang. Oke, yang di bawahnya ya, yang ini. Oke, yang akan kita gunakan yang ini. Jadi diintegralkan terhadap T. Oke, kita pertama cari dulu nilai dx per dt-nya sama dy per dt-nya. Oke, didapat. Oke, jadi perhatikan saja dah. Diperhatikan bahwa nilai dari dx per dt itu sama dengan, nah turunkan terhadap t, nilai turunan cos terhadap t itu nilai minus sin, berarti ini adalah minus 3 sin t. Terus cos
3T apabila diturunkan nilainya adalah minus sin 3T. Nah, 3T-nya diturunkan menjadi 3, berarti ini dikali 3. Dan berikutnya kita mencari dy per dt-nya. Oke. Nah, seringkali juga pernah ada soal di mana fungsi x ini dalam t, di variabel t, terus fungsi y dalam gt. Nah, ini panjang ini. Panjang bla bla bla, ini juga bla bla bla, panjang. Nah, tapi rupanya seringkali juga ini tuh bisa digabungkan jadi fungsi y dalam x bisa. Oke. Jadi sering ada soal jebakan seperti itu. Jadi x-nya parameter, y-nya parameter. Tetapi padahal x sama y-nya itu sebenarnya bisa disatuin. Jadi fungsi y bisa dinyatakan dalam fungsi x. Seperti itu. Oke. Kadang itu mempermudah kalian juga. Oke, berikutnya adalah ini dy per dt 3 sin t, berarti ini 3 cos t. Oke, turunan sin itu cos, berarti ini minus. Turunan sin itu cos 3t. Ini kali 3. Oke, selanjutnya didapat S itu sama dengan integral. Nah, dari 0 sampai pi per 2. Oke, akar. Nah, dx per dt-nya itu kita tulis dulu minus 3 sin t dikurangi 3 sin 3t dikuadratkan ditambah dengan 3 cos t dikurangi 3 cos 3t ini dikuadratkan. Ini diintegralkan terhadap dt. Oke. Nah, ini harus dibongkar mau tidak mau. Jadi mau tidak mau kalian harus membongkar ini. Oke, tetapi sebelum itu karena di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3, di sini ada 3 juga, maka 3-nya sebenarnya boleh dikeluarkan dulu. Oke. Nah, kalau 3-nya dikeluarkan maka di sini akan menjadi 3 minus sin t minus sin 3t ini dikuadratkan ditambah dengan cos t minus cos 3t dikuadratkan dt. Oke, agar tidak terlalu banyak angka yang di dalam akar. 0 sampai pi per 2, 3 akar. Oke, kalau kita kuadratkan ini nilainya adalah sin kuadrat t ditambah sin kuadrat 3t dikurangi dengan 2. Oke, dikurangi minus. Oke, ini ditambah ya, ditambah 2 sin t sin 3t. Nah, dengan cara yang sama ini kita coba. Ini cos kuadrat T tambah cos kuadrat 3T. Oke, terus ini masih ada lanjutannya. Itu adalah ditambah C2 cos T. T minus. Oke, karena di sini ada minus, di sini minus ya. Harusnya di sini minus 2 cos T cos 3T. Oke, bagaimana cara kita menyederhanakannya? Perhatikan yang aku garis bawahi merah. Sin kuadrat T sama cos kuadrat T nilainya 1. Terus sin kuadrat 3T tambah cos kuadrat 3T nilainya ya, ada yang tahu nilainya berapa? Kan sin kuadrat T cos kuadrat T kalau dijumlahkan 1. Kalau sin kuadrat 3T tambah cos kuadrat 3T, apakah nilainya 3? Tidak, Kak. Nanti bakal dimarahin kalau jawabannya 3. Oke, rupanya dulu waktu aku meriksa, jadi dulu waktu aku grader kalkulus 2, ada yang menjawab bahwa sin kuadrat 3T tambah cos kuadrat 3T itu nilainya 3 ya. Oke, itu salah ya. Jadi tidak seperti itu konsepnya. Nilainya tetap 1, berarti cos kuadrat 3T tambah sin kuadrat 3T itu nilainya adalah 1. Nah, selanjutnya di sini kita sederhanakan. Di sini nilainya adalah 2.
0 sampai pi per 2, 3. Nah, Oke, 2 ditambah 2. Oke, ini sama ini kalian gabungkan, 2-nya dikeluarkan. Ini sin T, sin 3T. Oke, minus aja. Karena kita punyanya rumusnya adalah cos min sin ya. Bukan sin min, cos. Berarti di sini minus 2-nya dikeluarkan. Ini cos T cos 3T minus sin T sin 3T. Oke. Integral 0 sampai pi per 2 dari 3. Oke, 1. Oke, ini masih 2, belum 1. Oke. Cos min sin itu merupakan identitas dari cos jumlah ya. Berarti ini nilainya adalah 2 cos 4T. Oke. Berikutnya kita coba sederhanakan. Berarti 2-nya bisa dikeluarkan, 1 min cos 4T. Oke, ingat kita punya identitas seperti ini, yaitu adalah cos 2T sama dengan 1 minus 2 sin kuadrat T. Berarti kan sin kuadrat T sama dengan 1 minus cos 2T. Kalau T-nya diganti sebagai 2T, berarti ini kita juga boleh kayak gini. Sin kuadrat 2T sama dengan 1 minus cos 4T. Berarti ini nilainya adalah sin kuadrat T. Seperti itu. Berarti ini nilainya adalah integral 0 sampai pi per 2 dari 3 akar 2. Oke, ini ingat dt. Terus ini juga dt, ini juga dt ya. Karena kalau tidak ada dt, nanti nilai kalian akan dikurangi. Kalau aku jadi grader, aku akan mengurangi nilai kalian dengan 1 poin. Oke, ini 2 sin kuadrat 2t. Karena intervalnya adalah dari 0 sampai pi per 2, nilainya adalah seharusnya 6 kali sin 2t dt. Oke, dulu juga ada soal jebakan seperti ini. Jadi integral pi per 2 sampai pi 3 akar 4 sin kuadrat 2t dt. Oke, ada yang tahu ini hasilnya berapa kalau disederhanakan? Itu pakai min, Mas. Integral Integral min 3 dikali min 2 sin. Mungkin Oke, di jadi minus masing 3 kali 2 sin 2t. Seperti itu dt. Kacamata minus gak? Iya, Oke. iya. Iya, di unmute dulu. Maaf, Mas. Oke, dia mau ikut belajar, boleh. Oke, kenapa ada minusnya di depannya? Perhatikan bahwa apabila T-nya itu berada pada interval pi per 2 sampai pi, maka nilai 2T itu nilainya adalah dari pi sampai 2pi. Oke, kan kita punya sin 2T ya. Nah, perhatikan bahwa sin 2T itu nilainya adalah negatif. Jadi 0 dari min 1 sampai 0 nilainya. Nah, oleh karena itu nilai mutlak dari sin 2T itu adalah minus sin 2T. Seperti itu ya. Oke, dosen-dosen suka membuat jebakan seperti ini. Dan seringkali juga aku terjebak. Bahkan saat lomba pun aku sering terjebak. Oke, ini nilai integralnya dari 0 sampai pi per 2. Oke, ini tinggal diintegralkan biasa saja, tidak sulit. Yaitu adalah nilainya adalah sepertinya 3 cos 2t. Oke, turunan cos itu min sin. Oke, ini berarti si minus. Terus, oke, benar ya. Oke, ini 0 sampai pi per 2. Oke, kalau pi per 2 nilainya adalah min 1. Kalau pi per 2 kan berarti cos 180 min 1 ya. Berarti ini 3. Terus kalau 0 nilainya 1 berarti minus min 3. Oke, nilainya 6. Oke, jadi dulu pernah ada waktu aku menjadi grader, mereka dapat seperti ini. S sama dengan bla 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 bla, terus integralnya itu bla 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 dari 0 sampai
pi per 2 dari pi per 2. Pokoknya di sini diperolehnya kayak gini, pi per 2 sampai pi 4 akar cos kuadrat T dt. Oke, terus dia integralnya gini, pi per 2 sampai pi dari 4. Ini isi sesuatu ya. Sesuatu kali akar cos pangkat 4T. Nah, terus dia dapatnya seperti ini, bla bla bla. Oke. Terus akar cos kuadrat T itu dia tulisnya kayak gini, cos T. dt. Nah, akhirnya dia dapat jawaban minus 6. Setelah dapat jawaban minus 6, dia diginiin sama dengan 6. Terus, kan panjang kurva itu kan selalu positif ya, namanya juga panjang ya, selalu bernilai positif. Jadi karena dia mendapatkan nilai min 6, dia ingin agar positif, ya udah sama dengan 6 saja. Nah, dari sini ke sini itu prosesnya salah. Oke, ini udah min 1. Dari sini ke sini udah min 1 juga. Oke, total minus 2. Seperti itu. Dan marking scheme-nya nilainya adalah 10. Secara otomatis kesalahan seperti ini menyebabkan minus 2. Oke, karena konsepnya ada kesalahan, diminuskan lagi 4. Oke, sehingga nilai untuk jawaban seperti ini itu hanya bernilai 4 saja. Begitu. Oke, jadi hati-hati untuk beberapa jebakan yang sering muncul. Apabila di integral tentu, kalian harus memperhatikan domainnya ya. Domain dari fungsinya. Dari mana sampai mana saja. Wah ya, saya terjebak di 2 minggu lalu waktu tes seleksi. Jadi waktu seleksi tahun lalu, minggu lalu saya mengatakan akar P kuadrat itu P. Oke, dan itu sangat memalukan. Oke, karena sudah jam, ada yang ditanyakan dulu sebelum diakhiri? Untuk soal yang ini, yang 2 terakhir, kan kita belum luasan ya, luasan permukaan itu belum. Mungkin kita akan bahasnya minggu depan. Jadi ada luasan permukaan dan juga luas dengan penampang diketahui, terus teorema Pappus. Oke, pusat massa juga di sana nanti. Oke, ada yang ingin ditanyakan sebelum diakhiri? Oke, jika tidak ada, mungkin aku akhiri pertemuan kali ini. Untuk materinya, ingat sudah ada di link drive-nya. Link drive-nya itu sudah ada di Elok, jadi kalau kalian lihat jadwal tutorial di sebelah kanannya, di bagian keterangan, itu ada link drive yang aku gunakan. Oke, nanti silakan akses di sana. Semoga aku tidak terlambat untuk menguploadnya. Oke, sekian pertemuan kita kali ini. Terima kasih sudah hadir di pertemuan ketiga ini. Sampai jumpa di hari berikutnya, sepertinya hari Sabtu, kalau tidak salah, dan tetap semangat. Oke, selamat menempuh ujian, dan sekian, dan terima kasih. Selamat siang. Terima kasih banyak Mas. Terima Selamat kasih siang. banyak. Selamat siang.